Nigger. Halo, halo, terdengar suaranya? Beneran, Pak. Oke, kita terakhir belajar tegangan listrik ya, sama energi potensial listrik ya. Benar nggak sih? Iya, Betul ya? Pak. Kalau di kelas, udah masuk kuliah belum kalian? Udah masuk kuliah?
Belum sih, Pak. Belum. Belum Kak, Belum. apa masih ini, masih Senin bakal masuk. Ya, baru Senin. Apa terakhir di kelas apa terakhir ingat nggak? Fisika. Pokoknya resistor singkat saya. Woi, oke. Kita sekarang mau belajar setelah materi apa kemarin itu adalah belajar alat listriknya. Yaitu kita akan belajar yang namanya kapasitor. Ini belum kan kapasitor kan ya? Tar, cek saya cek dulu ya. Boleh lupa ingat saya. Kapasitor belum kan kalian? Usaha Sama ya ya? belum juga deh Kak. Usaha udah ya. Usaha udah ya. Udah kemarin di bab terakhir ada Oh, hubungan antara sampai usaha dengan sampai energi usaha ya udah. potensial ada kan? Ah, Ada kan ya yang work itu adalah delta EK. Tapi karena gaya listrik itu adalah gaya konservatif, maka kita bisa ganti delta EK jadi min delta EP. Berarti sama aja work itu min delta EP itu delta U. Oke ya benar berarti itu terakhir ya. Oke kalian tahu nggak kapasitor itu alat untuk apa? Alat untuk apa kapasitor? Esther, Timothy, Gamaliel? nyimpen Halo. nyimpen ini Kak, Ya, nyimpen listrik. simpan energi listrik betul. Dia adalah alat untuk menyimpan energi listrik. Sebenarnya yang tersimpan itu adalah muatan listriknya. Oke, contohnya ya baterai handphone tuh kapasitor dalamnya. Bukan baterai yang biasa kayak baterai ABC, itu kan baterai ABC kan isinya zat kimia, kalau ini dia di charge. Oke, sebenarnya sederhananya gini. Rumus dasarnya kapasitor itu sederhana banget. Rumus dasarnya adalah gini. C sama dengan Q dibagi delta V. Udah, ini rumus dasarnya. C itu apa sih? Delta V itu apa? Q itu apa? C itu disebutnya adalah kapasitansi. Satuannya farad dari Faraday. Ini kemampuan kapasitor untuk bisa menyimpan energi listrik. Artinya semakin besar kapasitansi, semakin besar energi listrik yang bisa tersimpan. Q adalah muatan listrik yang tersimpan. Listrik yang tersimpan. Satuannya kolom. Delta V itu adalah beda potensial antar ujung-ujung kapasitor. Beda potensial antar ujung-ujung dari kapasitor. Satuannya adalah volt. Oke, gampang ya. Sekarang kita akan mulai dengan memahami yang namanya ini. Jenis-jenis kapasitor. Oke. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk kapasitor, kapasitor dibedakan jadi berapa jenis? Gamaliel, Timothy, Esther? 3 ya Kak. 3 lah, Esther hilang lagi. Oke. Lah, jadi berubah Esther. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah kapasitor plat sejajar. Ini kapasitor yang paling umum. Oke. Ini terdiri dari 2 buah plat, 2 buah lembaran. Jadi kita punya 2 buah plat seperti ini. Platnya sebenarnya berhingga, tapi karena jarak antar platnya sangat kecil, kita bisa ibaratkan ini seperti plat infinite. Jadi luas platnya A. Ini jarak antar platnya D. Berarti ini 0, ini di D. Jadi si luas platnya jauh sangat besar dibandingkan jarak antar plat. Sehingga diperlakukan seperti plat tahingga.
diperlakukan seperti plat infinite. Ingat nggak kalian? Waktu kita belajar Gauss, ingat? Waktu Gauss saya pernah ngasih contoh plat infinite kan? Bener nggak? Ya, saya bahkan waktu itu ngasih contohnya 3 buah plat marah. Ini cuma 2. Bedanya apa? Kalau kapasitor plat sejajar, syaratnya itu adalah tandanya harus beda. 1 plus, 1 min, dan sama besar. Jadi kalau yang plat yang kiri saya kasih positif sigma, yang luar, yang kanannya saya kasih harus negatif sigma. Nggak boleh beda. Plus sigma sama min 2 sigma, nggak boleh. Tahu nggak kenapa harus sama besar dan beda tanda? Kayak gini. Kan kalian tahu ya, plat positif itu kan E-nya pasti kan keluar plat. Maka kalau kita gambarkan, plat positif itu ke arah sini. Ini adalah E akibat plat positif. Kalau plat negatif, arah E-nya kan masuk ke dalam plat kan? Berarti E-nya masuk ke dalam platnya. Nah, jadi alasannya kenapa tandanya harus berbeda dan besarnya harus sama, maka medan listrik di luar plat itu akan menghasilkan 0 karena saling menghilangkan. Oke? Berarti kita tahu medan listriknya hanya ada di antara 0 sampai D. Kan kalian ingat kan, medan listrik itu kan karakter dari atau sifat dari muatan. Kalau punya medan listrik berarti punya muatan. Kalau E-nya 0 berarti tidak ada muatan. Berarti kita tahu muatannya hanya tersimpan di antara 2 buah plat itu. Berarti apa E-nya? E-nya berarti E totalnya adalah gabungan dari E positif ditambah dengan E negatif. Oke, masih ingat nggak kalian? 1 buah plat infinite. Berapa E-nya? Gamaliel, Timothy kemarin? 1 buah plat infinite, berapa nilai E-nya? Ingat nggak? Ya catatan, yang waktu kita belajar hukum Gauss yang malam-malam. Coba lihat, berapa? Medan listrik untuk muatan untuk plat infinite. Berapa? Sigma dibagi 2 epsilon 0. Ke arah mana? Ke arah kanan. Tapi huruf I. Berarti yang I juga sama ya. Sigma dibagi 2 epsilon 0. Berarti kita bisa tahu medan listrik pada kasus plat sejajar itu adalah sigma dibagi epsilon 0. Kan ingat kan? Sigma itu apa sih? Sigma itu adalah muatan persatuan area. Berarti Q dibagi A epsilon 0. Arahnya ke kanan. Nah, setelah kalian tahu medan listriknya, maka kalian bisa menghitung yang namanya delta V. Tadi delta V itu apa? Perbedaan potensial antar ujung-ujung plat kapasitor. Lihat, karena plat yang di kiri, di X sama dengan 0, saya kasih muatan positif, maka pasti potensialnya juga lebih positif kan? Maka delta V yang saya maksud itu adalah potensial yang kiri dikurangin dengan potensial yang kanan. Apa rumusnya ingat kemarin? Min integral dari D sampai 0 E dot dr. Berarti kita punya delta V-nya sama dengan min integral dari D sampai 0, masukin E-nya. Q dibagi A epsilon 0. I, dr-nya, karena dia hanya berpindah ke arah sumbu X, dr-nya dapat diganti menjadi dxi. Oke? Selesaikan dulu dot produknya. I dot I itu 1. Keluarkan yang bisa kita keluarkan.
minus Q keluar, A keluar, epsilon 0 keluar, tinggal integral dx. Integral dx itu kan X kan. Jadi kita punya Q dibagi A epsilon 0 dikali X batasnya dari D sampai 0. Sehingga kalau kita masukin, kita akan punya delta V-nya itu adalah Q dibagi A epsilon 0 dikalikan dengan D. Kalau kalian perhatikan, Q dibagi A epsilon 0 itu adalah nilai dari medan listriknya. Berarti saya bisa bilang delta V itu pada kasus plat sejajar tidak lain adalah E dikalikan D. Oke, jadi kita udah tahu nih delta V-nya berapa di plat sejajar. Nah, berarti kalau kita udah tahu delta V-nya, baru kita bisa menghitung berapa kapasitansinya. Menghitung kapasitansi. Tadi C rumusnya apa? Q dibagi dengan delta V. Betul? Oke. Masukin. Q dibagi delta V-nya. Q dibagi A epsilon 0 dikali D. Maka kita bisa hilangkan Q-nya. Berarti kapasitansinya untuk plat sejajar adalah A epsilon 0 dibagi D. Nah, ini yang paling common ya. Yang paling sering bentuknya adalah plat sejajar. Boleh tuh nggak boleh kalau nggak diminta diturunin, langsung pakai aja. Nah, apakah bentuk yang lain nilai C-nya sama? Kita coba lihat. Bentuk yang kedua apa? Kapasitor apa? Gamaliel, Timothy, Esther. Nah, silinder. Jenis yang kedua kapasitor apa? Tabung. Namanya adalah kapasitor tabung sesumbu. Oke. Kapasitor tabung itu pada dasarnya adalah 2 buah kulit tabung. 2 buah kulit tabung. Oke. Jadi saya punya kulit tabung nih. Kulitnya doang ya ini ya. Tengahnya kosong. Oke. Kulit tabung. Dengan jari-jari adalah R1. Kemudian saya punya kulit tabung yang lain. Jadi dia kayak dilapisi sama kulit tabung yang lain. Oke. Ini kulit tabung yang kedua. Oke. Jari-jarinya adalah R2. Oke. Nah, sama kayak tadi konsepnya. Yang namanya kapasitor harus ada muatan plus sama harus ada muatan min. Kalian maunya naruh muatan plusnya di mana? Di dalam atau di luar? Mau di mana? Timothy, Gamaliel, Esther, sama aja soalnya. Mau di mana? Di luar, Kak. Di luar. Misalkan saya kasih di kulit luar plus Q. Berarti di kulit dalam harus minus Q. Betul? Paham? Kalian saya bilang Kalau apa? kalau ininya kebalikannya gitu jadi. Ya, gimana? Kalau maunya di dalam? Kalau di dalam jadinya kebalikannya. Iya, kalau di dalam plus Q, di luar min Q. Pokoknya kan syaratnya apa? Harus beda tanda, tapi sama besar kan? Kalau di luar saya kasih plus 2Q boleh nggak? Boleh. Tapi di dalam min 2Q. Ngerti? Paham? Ya, paham, Kak. Oke. Dari hukum Gauss. Dari hukum Gauss, kita akan mendapatkan E-nya. Berarti kan ada 3 zona ya. Zona pertama 0 sampai R1. E-nya pasti 0. Karena tidak ada muatan yang terlingkupi. Dari R1 sampai R2, kalau kita pakai hukum Gauss, E-nya berapa? Min Q dibagi luas selimut tabung 2pi RL epsilon 0. Ini saya pakai Gauss ya. Jadi nggak saya turunin ya, karena kan udah jago kan. Dari R2 sampai infinite, E-nya juga pasti 0. Kenapa? Karena kalau kita bikin Gauss, plus Q sama min Q di dalamnya kan.
Totalnya 0 kan? Oke, berarti kita juga sama nih. Berarti konsepnya sama. Medan listriknya hanya ada di antara R1 sampai R2 saja. Berarti apa? Kalau E-nya hanya ada di sini, berarti kan muatannya tersimpannya di sini. Ya nggak sih? Betul ya? Oke. Setelah itu, kita hitung delta V-nya. Delta V-nya coba kalian lihat. Karena tadi Timothy maunya potensi muatan positifnya ditaruh di kulit yang luar, berarti kan kulit yang luar lebih positif kan? Itu delta V-nya adalah potensial yang positif dikurangin potensial yang lebih negatif. Rumusnya min integral kemarin ya, R1 R2 E dot dr. Oke. Berarti kita punya apa? Delta V-nya sama dengan min integral R1 R2 masukin E-nya min Q dibagi 2 pi RL epsilon 0 dr. Keluarkan yang bisa kalian keluarkan. Berarti Q-nya keluar, 2 pi keluar, L keluar, epsilon 0 keluar. Tinggal menyisakan apa? Integral seper RDR. Integral seper RDR apa, Timothy, Gamalil, Esther? Integral seper Apa? RDR apa? R aja. Len R kan? Iya, dan R. Hah. Masukin batas dari R1 sampai R2 sehingga kita akan punya delta V-nya menjadi Q dibagi 2 pi L epsilon 0 ln R2 per R1. Lihat, delta V-nya ternyata nggak sama dengan delta V-nya pas sejajar. Tapi cara kita mencarinya sama. Yaitu apa? Cari dulu E-nya pakai Gauss. Setelah itu baru cari delta V-nya pakai rumus delta V. Setelah tahu delta V, baru kita bisa menghitung kapasitansinya. Menghitung kapasitansi C itu apa rumusnya? Q dibagi dengan delta V. Berarti C itu adalah Q dibagi 2 pi L epsilon 0 ln R2 per R1. Kita bisa coret Q-nya. Sehingga kita akan dapat nilai kapasitansinya menjadi 2 pi L epsilon 0 dibagi ln R2 per R1. Oke, lihat. C-nya juga berbeda kan? Tadi kan C-nya plus jajar apa? A epsilon 0 dibagi D. Kalau kapasitornya tabung beda lagi. Tapi cara mencarinya sama. Cari dulu medan listriknya pakai Gauss. Setelah itu cari delta V baru cari C. Kapasitor yang ketiga, jenisnya apa, Timothy, Esther, Gamalil? Nggak Apa? ingat. Lo nggak inget kapasitor bola. Bolanya namanya bola sepusat. Sama juga, ini terdiri dari 2 buah kulit bola. Jadi ini kulitnya doang ya. Saya punya kulit bola nih kayak gini. Dengan jari-jari adalah R1. Kemudian dikasih kulit lagi di luarnya. Kulit ya, bukan penjal ya. Jadi artinya di dalam itu rongga. Kulit lagi dengan jari-jarinya R2. Sama kayak tadi Gamalil, Timothy, Esther. Yang namanya kapasitor harus kita kasih muatan. Terserah mau taruh positifnya di mana. Mau di mana, Timothy, Esther, Gamalil, positifnya. Bebas. Di luar lagi, Luar. di dalam deh, Kak. Jadi di luar atau dalam punya? Dalam, dalam. Dalam. Berarti kalau di dalam saya kasih positif key, berarti di luar harus negatif key gitu kan ya? Betul? Oke. Dari hukum Gauss. Nah, ini karena kita udah belajar hukum Gauss, saya yakin kita udah jago dong hukum Gaussnya ya. Kita akan mendapatkan medan listrik.
E-nya ada tiga daerah. Yang pertama 0 sampai R1, E-nya pasti 0. Tidak ada muatan terlingkupi. Dari R1 sampai R2, E-nya itu adalah Q dibagi luas bola 4pi R kuadrat epsilon 0. Dari R2 sampai infinite, E-nya pasti 0. Kenapa? Karena plus Q sama min Q terlingkupi. Berarti sama aja. Medan listriknya hanya ada di antara R1 hingga R2. Lebih tepatnya kayak gini E-nya nih. Jadi kan E-nya kan hanya ada di dalam kulit kan. Berarti apa? Muatannya hanya tersimpan di antara dua buah kulit bola itu. Di luar nggak ada. Kalau udah tahu E-nya berapa, langkah selanjutnya adalah kita mau menghitung delta V. Nah, karena tadi Timothy naruh muatan positifnya di kulit dalam, berarti kan logikanya kulit dalam lebih positif kan? Delta V itu potensial yang positif, berarti R1 dikurangin potensial yang lebih negatif, R2. Sehingga kita punya apa? Min integral, bawahnya R2, atasnya R1, E dot dr. Berarti kita punya delta V-nya sama dengan min integral dari R2 sampai R1. Masukin E-nya yang diantaranya. Yaitu apa? Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat dr. Keluarkan yang bisa kita keluarkan. Jadinya min Q dibagi 4pi epsilon 0. Integral 1 R kuadrat itu adalah negatif 1 per R. Batasnya dari R2, R1. Kalau kita masukkan, kita akan punya Q dibagi 4pi epsilon 0 dalam kurung 1 per R1 dikurang 1 per R2. Kita rapihin boleh ya, kita rapihin. Kita punya delta V-nya sama dengan Q dibagi 4pi epsilon 0 R2 minus R1 dibagi R1 R2. Lihat, delta V-nya beda lagi. Tidak sama dengan delta V-nya pada kapasitor tabung. Tapi cara nyarinya sama. Yaitu apa? Cari dulu medan listriknya, baru cari delta V-nya. Setelah itu, baru langkah selanjutnya adalah kita menghitung kapasitansi. Tadi C itu apa sih? C itu adalah Q dibagi dengan delta V. Berarti Q dibagi dengan Q dibagi 4pi epsilon 0 dalam kurung R2 min R1 dikali R1 R2. Kita bisa hilangkan si Q-nya. Sehingga kita akan punya kapasitansi untuk bola itu adalah 4pi epsilon 0 R1 R2 dibagi R2 minus R1. Lihat C-nya beda dengan kapasitor tabung ataupun kapasitor kelas sejajar. Artinya dihafal boleh, kalau nggak pun bisa. Caranya kan cuman kita turunkan dari medan listrik. Nah, itu adalah jenis-jenis kapasitor berdasarkan bentuknya. Oke. Nah, yang kedua, jenis kapasitor berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunan kapasitor. Berdasarkan susunannya, kapasitor dibedakan menjadi dua. Yang pertama, itu adalah susunan seri. Yang kayak gimana tuh seri? Kayak gini. Ini C1, ini C2. Oke. Kita bisa sederhanakan menjadi satu buah C saja. Namanya adalah C seri. Oke. Kalian ingat nggak?
Kalau rangkaian seri yang sama itu apanya? Arusnya atau tegangannya? Kalau rangkaian seri. Apa? Apa, Timothy? Gamaliel? Esther? Rangkaian seri Nanti yang sama apanya? Arus atau tegangan? ah arus ya. Arus. Arusnya itu sama. Arus itu apa sih? Arus itu definisinya adalah muatan yang mengalir. Kalau arusnya sama, muatannya juga pasti sama. Berarti pada kasus rangkaian seri, muatan pada Q1 harus sama dengan muatan pada kapasitor 2, sama dengan muatan di rangkaian serinya. Pada rangkaian seri, tegangannya nggak sama, tapi dijumlahkan. Tegangan 1 ditambah dengan tegangan 2, hasilnya adalah tegangan seri. Karena kita tahu C itu adalah Q per delta V, berarti delta V itu Q per C kan. Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 sama dengan Q seri per C seri. Karena Q-nya sama, kita bisa coret Q-nya. Sehingga kita udah punya kesimpulan apa? 1 per CS itu adalah 1 per C1 ditambah 1 per C2. Jadi kalau kapasitor dipasang seri, dia diseper. Oke. Yang kedua, namanya adalah susunan paralel. Oke. Kayak gimana sih paralel? Kayak gini. Ini C1, ini C2. Oke. Kita bisa bikin ini menjadi satu buah C. Namanya CP. Oke. Kita ingat-ingat lagi. Kalau susunan paralel, yang sama itu adalah delta V-nya. Delta V-nya harus sama. Artinya, delta V pada kapasitor 1 harus sama dengan delta V pada kapasitor 2, harus sama dengan delta V pada kapasitor paralel. Di rangkaian paralel, arusnya terbagi. Berarti apa? Muatannya terbagi. Q1 ditambah Q2 sama dengan Q paralel. Karena kita tahu C sama dengan Q per delta V, Q itu apa sih? C dikalikan dengan delta V. C2 delta V2, C paralel delta V paralel. Oke, kita bisa hilangkan delta V-nya karena pada rangkaian paralel delta V-nya sama. Sehingga kita punya kesimpulan apa? C paralel itu adalah C1 ditambah C2. Berarti kalau paralel, C-nya itu tinggal ditambahin aja. Kalau seri diseper. Oke. Itu adalah jenis kapasitor kalau berdasarkan susunannya. Tadi kan di awal kalian bilang ya, kapasitor itu tugasnya adalah untuk menyimpan energi listrik atau muatan listrik. Berarti kita bisa menghitung energi yang tersimpan dong. Energi yang tersimpan di kapasitor. Simbolnya U, energi itu. Karena kapasitor UC. Sederhana aja sih sebenarnya. Energi yang tersimpan di kapasitor dapat dicari menggunakan setengah C dikalikan dengan delta V kuadrat. Satuannya apa energi? Joule. Karena kita tahu C itu Q per delta V, dapat juga diganti menjadi setengah Q delta V. Karena delta V itu adalah Q per C, maka sama dengan setengah Q kuadrat dibagi C. Nah, mau pakai yang mana? Terserah, tergantung informasi yang ada di soal yang mana. Ada energi,
ada juga yang namanya rapat energi. Rapat energi pada kapasitor. Simbolnya adalah U kecil C. Oke. Secara definisi, U kecil C itu adalah energi yang tersimpan dibagi dengan volume. Volume dari kapasitor. Yang dimaksud dengan volume itu apa sih? Volume itu adalah ruang di antara plat kapasitor. Berarti kalau kita melihatnya sebagai kapasitor plat sejajar, maka volumenya adalah ini, ruang di antara platnya, yaitu yang berbentuk apa ini? Balok ya. Oke, ini ruangannya. Jadi ini adalah volumenya. Kalau kita pakainya kapasitornya tabung, berarti ruang di antara kulit tabung. Yang ini volumenya. Oke, bayang ya. Kalau kita pakainya kapasitornya bola, berarti volumenya adalah ruang di antara dua kulit bola. Jadi yang ini. Oke, seperti itu ya. Nah, biasanya untuk TPB kita pakai plat sejajar aja yang mudah. Contoh, kita ambil kapasitor plat sejajar. Kapasitor plat sejajar memiliki volume sebesar luas plat dikali jarak antar plat. Sehingga kita akan punya UC-nya menjadi setengah C delta V kuadrat dibagi A dikali D. Tadi ingat nggak? Kapasitor plat sejajar itu C-nya berapa? A epsilon 0 dibagi D kan? Kalau kita masukkan, kita akan punya setengah. C-nya masukin A epsilon 0 dibagi D dikali delta V kuadrat dibagi A dikali D. Kita bisa hilangkan A-nya. Jadi kita punya apa? UC-nya menjadi setengah delta V dibagi D dikuadratin. Ingat nggak waktu kapasitor plat sejajar? Delta V itu di plat sejajar itu adalah E dikalikan D. Berarti kalau gitu delta V dibagi D adalah E. Ini mana nih epsilon 0-nya? Epsilon 0. Itu setengah E kuadrat epsilon 0. Boleh langsung dipakai nggak? Boleh langsung dipakai ya. Satuannya apa ini? Karena dia rapat energi, energinya sendiri kan joule per satuan volume per meter pangkat 3. Oke? Paham ya? Ngerti? Nah, sekarang kita mau belajar tentang yang namanya ini. Yang namanya bahan di elektrik. Pernah dengar nggak kalian di kelas bahan di elektrik? Pernah dengar? Gamaliel? Esther? Timothy? Pernah dengar? Yang isolator ya, Kak. Pernah? Pernah? Timothy pernah? Pernah juga, Kak. Apa itu Timothy bahan di elektrik? Yang isolator bukan? Betul. Dia adalah bahan isolator. Bahan isolator yang dimasukkan ke rongga kapasitor. Rongga itu artinya apa? Ruang di antara plat kapasitor ya. Tujuannya apa, Timothy? Untuk apa kita memasukkan bahan isolator ke dalam rongga itu? Untuk Naikin ya, kapasitasnya. Ya. betul, meningkatkan kapasitansi. Jadi nilai C-nya akan membesar ketika kita memasukkan bahan di elektrik. Kok bisa ya? Kita coba. Kita ambil plat sejajar aja ya. Kan gambarnya gini. Oke. Ini kan masih kosong ya. Maksudnya
Tidak ada bahan dielektrik. Ini plat positifnya, ini plat negatifnya. Tanpa adanya bahan dielektrik, kapasitor ini sudah memiliki medan listrik, betul? Yaitu medan listrik karena plat. Berarti tanpa adanya bahan dielektrik pun dia sudah bisa menyimpan energi listrik. Paham ya? Ngerti kan? Tanpa adanya bahan dielektrik pun dia sudah bisa menyimpan energi listrik. Oke. Nah, sekarang kapasitor ini sama kalian diisi atau dikasih bahan dielektrik. Si rongganya ini nih. Ini ada rongga kan? Nah, sama kalian diisi dengan bahan dielektrik. Oke. Karena itu awalnya isolator, kan kita tahu ya, sifat isolator apa? Muatannya tersebarnya dari pusat sampai ke permukaan kan. Jadi acak-acakan nih awalnya nih. Ini yang warna coklat, ini muatan dari bahan dielektrik ya. Jadi awal mulanya itu dia acak-acakan kayak gini. Nggak beraturan. Awal mulanya ketika kita memasukkan bahan dielektrik ke dalam rongga di kapasitornya. Nah, karena adanya medan listrik, oke, menyebabkan apa yo? Menyebabkan muatan-muatan yang awalnya acak-acakan kayak udah muncul lagi ya. Udah muncul? Belum? Nah, loading. Udah muncul kan Gamaliel? Udah Timothy? ada Kak. Udah. Udah ya. Nah, jadi yang semula acak-acakan itu jadi tersusun nih. Yang minus akan mendekati kutub positif. Yang positif akan mendekati kutub negatif dari kapasitor. Karena tertarik gitu ya. Berarti apa? Karena sudah tersusun rapat, tersusun rapi, maka di antara bahan dielektriknya akan muncul medan listrik. Yang medan listrik akibat bahan dielektrik. Berarti kesimpulannya apa? Medan listrik totalnya sekarang ada dua ya nggak sih? Medan listrik karena plat ditambah medan listrik karena bahan dielektrik. Ngerti? Timothy, Esther, Gamaliel, ngerti? Boleh Kak? Kayak menurut kalian, medan listrik totalnya jadi membesar atau jadi mengecil? Coba lihat Leo dari konsepnya. Medan listrik totalnya jadi membesar atau mengecil? Kan dia ada gabungan nih. Awalnya kan cuma ada E plat doang. Awalnya. Membesar Kak. Oke. Setelah itu jadi ada E karena plat sama E karena dielektrik. Berarti medan listriknya jadi membesar atau mengecil? Besar Kak. Medan listriknya menjadi membesar Membesar. atau kecil? Mengecil. Lah kenapa mengecil? Coba lihat. Medan listrik akibat bahan dielektriknya searah nggak dengan
dari platnya. Berlawanan kan? Nah, Bener kan? berlawanan sih. Berarti kan jadi makin kecil dong. Kan E itu kan vektor. Kanan sama kiri berarti harus diselisihkan kan ya? Kalau E-nya mengecil, maka delta V-nya juga pasti akan mengecil. Kenapa? Delta V kan rumusnya apa? Integral dari EDR kan. Kalau nilai E-nya sendiri mengecil, ya diintegralkan pasti akan mengecil juga dong. Bener nggak? Delta V mengecil, kapasitansinya akan membesar. Kenapa bisa? Karena C itu Q per delta V. Dia berbanding terbalik dengan delta V. Berarti yang semula nih, kalau tidak ada bahan dielektrik, C-nya berapa? Tadi inget gak? A epsilon 0 dibagi D. Betul? Nah, sekarang setelah ada bahan dielektrik, inget nggak waktu itu saya pernah bilang ke kalian, kenapa pakainya epsilon 0? Karena kita masih menggunakan medium hampa udara atau udara biasa kan? Sekarang kan mediumnya bukan udara, tapi bahan dielektrik. Ini apa? Bukan epsilon, tapi epsilon R dibagi D. Apa itu epsilon R? Epsilon R itu namanya permitivitas bahan dielektrik. Permitivitas bahan dielektrik. Epsilon R itu rumusnya konstanta dielektrik dikali epsilon 0. Sehingga nilai kapasitansinya menjadi A epsilon 0 dibagi D dikalikan dengan konstanta dielektrik. Dengan kata lain, C-nya menjadi konstanta dielektrik dikali C0. Jadi, tujuannya bahan dielektrik kan emang meningkatkan C. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi nilai medan listriknya. Jadi bahan dielektrik itu tujuan secara langsung itu adalah mengurangi E. Tapi kalau E-nya berkurang, delta V juga berkurang. Delta V berkurang, C-nya akan nambah. Ngerti? Timothy? Seberapa PA kamu? Rafael? Testor, ngerti? Ngerti kan? Ngerti nggak? Ngerti. Paham? Ngerti ya? Paham nggak? Oke. Sekarang pertanyaannya deh. Bahan dielektriknya yang diisikan ke dalam rongga itu bisa nggak isinya itu berbagai jenis? Apa harus satu jenis? Bisa apa nggak? Timothy, Esther, Kemalil, bisa nggak bahan dielektrik yang saya isikan ke dalam rongga itu jenisnya beda-beda? Atau harus jenis? Harus Bisa. jenisnya A terus? Bisa? Bisa beda-beda. Jawabannya bisa. Itu namanya adalah susunan bahan dielektrik. Oke. Susunan bahan dielektrik dibagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah susunan seri. Oke. Yang dimaksud dengan susunan seri itu adalah apabila bahan dielektriknya membagi jarak antar plat atau D-nya yang dibagi. Contoh gini. Yang gampang, pas jajar ya. Ini plus, ini minus. Ini kan masing-masing punya luas penampang adalah A ya. Nah, ini jaraknya D. Nah, rongga yang ada di antara dua buah plat itu saya isi dengan bahan dielektrik. Yang pertama saya isi dengan bahan dielektrik yang warnanya ungu merah gini deh. Dia memiliki konstanta dielektrik K1. Sisanya saya isi dengan bahan dielektrik lain yang warna hijau. Oke. Saya isi dengan konstantanya K2. Nah, lihat. Dia membagi jarak antar plat kan. Nah, anggaplah dia membaginya setengah-setengah D. Nggak harus setengah-setengah sih ya. Setengah D, setengah D. Bisa aja 1/4, 3/4.
Ini tuh sama aja kalau kalian melihatnya seolah-olah seperti ini. Ini C1, ini C2. Di mana C1 itu isinya bahan dielektrik yang warna merah-merah abu, merah-merah ungu. Sedangkan C2 itu isinya bahan dielektrik yang warnanya hijau. Tapi sekarang ini memiliki jarak setengah D. Oke? Udah hitung berarti. C1 berarti apa? A epsilon R1 dibagi setengah D. Jadinya, ini D di atas ya D-nya ya. Nah, setengah D. Jadi kita punya apa? 2 kali A epsilon 0 K1 dibagi D. Si C2 juga sama. A epsilon R2 dibagi setengah D. Sama aja 2A epsilon 0 K2 dibagi D. Berarti kalau kalian disuruh mencari berapa sih kapasitansi totalnya, sama aja kalian disuruh mencari kapasitansi secara seri. 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Paham Timothy? Gamaliel? Esther? Paham? Mbak. Paham? Oke, itu susunan pertama. Susunan kedua itu namanya adalah susunan paralel. Oke. Susunan paralel tuh yang seperti apa sih? Bentar, mana loading nih? Bentar ya. Loading. Susunan paralel tuh apabila bahan di elektriknya membagi luas plat. Jadi yang dibagi adalah A-nya, bukan D-nya. Contoh, sama deh kita pakai plat sejajar lagi, biar gampang ngebayanginnya. Ini positif, ini negatif. Dia punya luas plat adalah A. Jarak antar platnya adalah D. Rongga di antara dua buah plat itu mau saya isi. Saya isi dengan... Bentar, loading. Bentar ya, loading. Ini lagi lag. Saya isi dengan bahan dielektrik yang warna hijau. Oke. Kan gini deh. Oke. Dengan konstantanya K1. Sisanya saya isi dengan bahan dielektrik yang warna coklat. Konstantanya K2. Anggaplah mereka membaginya setengah A, setengah A. Sebenarnya nggak harus setengah-setengah ya. Bisa aja sepertiga, 2/3, ataupun yang lain. Oke, ini tuh sama aja kalau kalian melihat seolah-olah kayak kalian tuh punya dua buah kapasitor yang disusun secara paralel. Seperti ini. C1 dan C2. C1 yang diisi oleh bahan dielektrik yang warna coklat. Sedangkan C2 yang diisi oleh bahan dielektrik yang warna hijau. Oke, berarti C1-nya itu adalah setengah A epsilon R1 dibagi D. Karena D-nya nggak terbagikan. Berarti A epsilon 0 K1 dibagi 2D. Dan C2-nya adalah setengah A juga epsilon R2 dibagi D. Jadinya A epsilon 0 K2 dibagi 2D. Kalau diminta untuk menghitung berapa sih kapasitansi yang diisi dengan dua bahan kayak gini, sama aja kan mencari C paralel. Berarti apa? C1 ditambah C2. Paham nggak Timothy? Gamaliel, Esther? Paham? Paham nggak? Oke, kalau paham coba kerjain contoh soal saya nih. Contoh.
Oke. Saya punya kapasitor seperti ini. Saya mau isi dengan berbagai jenis bahan dielektrik. Misalkan, saya isinya gini deh. Oke. Saya isi dengan bahan dielektrik kayak gini. Ini anggaplah sepertiga A semua. Ininya sepertiga D semua. Yang ini saya kasih dengan konstanta dielektrik K1 1. Kalau K-nya 1 berarti dia sama aja kayak tidak diisi bahan dielektrik ya, kosongan. Yang ini K2-nya saya isi dengan 2, K3-nya saya isi 4, K4-nya saya isi 8, dan K5-nya saya isi 16. Oke, pertanyaannya adalah berapa C total dari kapasitor ini? Oke, saya mau jawabannya dalam A epsilon 0 dibagi D. Jadi nggak pakai angka, cuman bla 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 A epsilon 0 bagi D. Bisa, bisa? Timothy, Gamaliel, Esther, bisa? Bisa? Halo, halo. Bisa? Bisa, Kak. Timothy, Gamaliel, Esther, Bisa, bisa. Bisa, Kak. bisa nggak? Halo, halo. Timothy, Bisa, Kak. Esther, bisa? Bisa, bisa. Ya, Kak. Oke, saya kasih waktu 7 menit sampai jam 20 ya. Kalau udah kirimkan ke WA grup. Oke, jam 20 kita akan bahas. Oke, coba dikerjain ya. Kalau udah foto kirim. Kak, maaf, boleh lihat rumusnya lagi nggak? Boleh? Nih, kalau dia membagi jarak antar plat, maka susunannya adalah susunan seri. Kalau dia membagi luas plat, maka susunannya susunan paralel. Oke? Paham? Kalau susunan seri tadi apa, Pak? Susunan seri itu berarti bahan dielektriknya membagi jarak antar plat. Jadi D-nya yang dibagi dipotong-potong. Kalau paralel, susunannya bahan dielektriknya itu membagi luas plat. Jadi A-nya dipotong-potong. Oke, Oke? oke. Soalnya ini. Nah, ini soalnya. Ya, coba dikerjain ya. Sampai jam berapa? Jam 20 ya, 20 ya. 20.00. Saya cuma mau tahu C totalnya itu berapa penggantinya. C penggantinya dalam satuan A epsilon 0 dibagi D.
Oke, kalau udah foto kirim ya, kita akan bahas bareng-bareng. Oke, coba kalau udah di foto dikirim ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi deh. Aku dapatnya 55 AN0/7D, Kak. Oke, kirim aja ke WA. Kirim ke WA grup. Agak berantakan nggak, Pak? Apa? Gak apa-apa, santai. Itu berarti kalau misalnya paralel sama serinya udah dapat tinggal dijumlahin aja kan, Pak? Fotonya. Hmm, gimana? Kalau misalnya bagian paralel sama serinya kalau udah dapat itu tinggal dijumlahin aja kan, Pak? Jadinya. Gimana yo? Oke, coba dikirim aja. Saya mau lihat. Jadi, saya cuma mau lihat kalian ngerjainnya tuh gimana. Masalah benar mah. Ya nanti. Oke, wih, cepet amat. Canggih banget. Oke, nih, saya kasih tahu caranya. Langkah pertama kalau kalian ketemu soal seperti ini adalah kalian harus analisa dulu platnya itu di mana. Coba kalau menurut kalian, ini platnya yang mana yo? Platnya yang mana? Mana platnya? Kan kalau yang ini nih, platnya itu kan kanan kiri nih. Ya nggak sih? Betul nggak? Betul? Betul. Yang ini kanan kiri kan? Kalau yang soal saya platnya yang mana yo? Yang atas bawah. Atas bawah platnya gitu kan?
Nah, Ya. kalau udah tahu platnya di mana, kalian bayangkan ada kabel dari plat positif ke plat negatif, oke? Kalian bayangin ada aliran arus kayak gini. Terus kalian bikin rangkaiannya dulu. Lihat, lihat ya. Ini kan dia akan terbagi 3. 1, 2, 3. Berarti kalian bikin cabangnya 3. Yaitu si C1, kemudian C2, dan C3. Paham? Dari 3 ke 4 ke 5 tidak mengalami percabangan. Berarti 3, 4, 5 itu adalah seri. C4, C5. Terus mereka bergabung di satu plat yang baru, berarti kayak gini kira-kira. Nah, kalau udah dapat rangkaian penggantinya, kalian cari C masing-masing. Berarti kan C1 itu apa? Sepertiga A, betul? Epsilon 0 K1 dibagi D, betul? Sama aja A epsilon 0 dibagi 3D. C2 sepertiga A epsilon 0 dikali K2 dibagi D. Berarti kan K2-nya 2. 2A epsilon 0 dibagi 3D. C3 sepertiga A epsilon 0 K3 dibagi sepertiga D. Coret-coret. Karena K3-nya 4, 4A epsilon 0 dibagi D. C4 sepertiga A epsilon 0 K4 dibagi sepertiga D. Coret-coret. Karena K4-nya 8, 8A epsilon 0 dibagi D. C5 sepertiga A epsilon 0 K5 dibagi sepertiga D. Coret-coret. Karena K5-nya 16, 16A epsilon 0 dibagi D. Udah dapet nih. Berarti kan kalian tahu langkah awal kalian adalah pasti menghitung yang ini dulu kan. Menjadi CS. Hitung dulu CS-nya. Kalau kapasitor CS diapain? Diseper. 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C3 ya. C4 dan C5. Masukin C3 dibalik. Berarti D dibagi 4A epsilon 0. C4 jadinya D dibagi 8A epsilon 0. C5-nya D dibagi 16A epsilon 0. Samain penyebut, berarti 16A epsilon 0 ya. Jadi ini 4D ditambah 2D ditambah D. Sama aja 7 per 16A 7D epsilon 0. Berarti CS-nya tinggal dibalik. 16 per 7 A epsilon 0 dibagi D. Setelah kita tahu CS-nya, kita bisa lihat. Oh, C1, C2, dan CS itu diparalelkan. Jadinya C paralel. Berarti setelah itu tugas kita adalah mencari C paralelnya. Kalau C paralel kan gampang ya. Tinggal jumlahin aja. C1 ditambah C2 ditambah CS. C1-nya A epsilon 0 dibagi 3D. C2-nya 2A epsilon 0 dibagi 3D ditambah 16 per 7 A epsilon 0 dibagi D. Berarti kita samain penyebut jadinya 21 kan. Berarti 7 kali 7A epsilon 0 ditambah 14A epsilon 0 ditambah 16 kali 3 berapa? 16 kali 3 itu 48 ya. 16 kali 3 48. A epsilon 0. Maka dapatlah 7 tambah 14 tambah 48. 69 dibagi 21. A epsilon 0 dibagi D.
Kita bagi berapa ini? 3 ya. 3/23/7 A epsilon 0 dibagi D. Paham, Timothy? Paham? Kak mau nanya dulu dong kak. Hah? Mau nanya. Yang mana yang mau nanya Timothy? Timothy buru-buru banget tuh dapat angka. Wih, canggih juga ini Timothy. Jadi nggak bisa buru-buru gitu. Jadi Iya, kita Pak. harus bikin dulu rangkaian penggantinya. Setelah itu hitung tiap komponen kapasitornya. Terus kita lihat apa dulu nih yang harus kita hitung. Oh, CS-nya dihitung dulu, hitung CS-nya. Setelah itu apa? Oh, setelah CS-nya dapat diparalelin. Nah, ini punyanya Esther bener nih. Punyanya Gamalil bener kan nih Gamalil nih? Nah itu aku masih Gamalil, bingung. wah banyak Apa hal. itu agak Gimana kebalik, Gamalil? Karena kebalik katanya kebalikan itu. ya? Iya. Karena kebalikan? Lah Jadi iya, tadi itu makanya dari situ ngebedain seri sama paralelnya itu jadinya gimana kak tadi? Buat yang gampang. apa? Seri itu Ah, membagi jarak antar plat. oke. Paralel itu membagi luas plat. Makanya langkah pertama yang harus kita tentukan, ini platnya mana. Ngerti? Karena kalau platnya nggak tahu, ya gimana kita tahu itu membagi luas atau membagi jarak antar plat. Bener nggak? Paham ya? Jadi kita harus Tambah. cari dulu platnya di mana. Setelah tahu platnya, ya udah, kita biar gampang sih kita kasih kabel aja. Bayangin ada kabel gitu. Kabelnya dari positif ke negatif, kan dia bercabang. Ya udah ikutin bikin cabangnya. Bikin yang namanya rangkaian pengganti kayak gini yang saya bikin. Setelah kita tahu rangkaian penggantinya, kita hitung masing-masing C itu berapa. Barulah kita hitung langkah pertama kita ngapain dulu nih. Oh, di paralel di seri dulu. Hitung serinya gitu. Jadi bertahap Gamalil sama Timothy. Jadi jangan apa? Jangan buru-buru langsung dihitung semuanya. Paham Timothy Gamalil? Paham? Paham, paham, paham. Paham Kak, ya? Kak, Kalau Esther aku udah aku paham. masih bingung sama yang gambar yang warna biru. Gambar warna biru yang Yang ini. C1 yang ya itu. Itu tuh dibalik Ya, gambarnya gitu. kenapa? Nah, iya. Bayangin ini tuh ini. Bayang nggak? Oh, ya ya ya. Jadi Oke saya oke. bikin supaya Diputar bentuknya aja sama. kan. Iya, biar bentuknya Oh, mirip kayak biasa kita kenal. Udah ngerti? iya udah ngerti. Hey, ada lagi pertanyaan? Gamalil? Aman Udah kak, ngerti aman. sekarang? Ya Udah? ngerti. Ya. Oke, kita udah ngerti. Lanjut. Materi submateri terakhir di kapasitor dan yang paling sering keluar adalah ini. Yang namanya adalah soal logika kapasitor. Ini sering banget keluar. Tahun lalu keluar ini. Oke. Soal logika kapasitor. Nah, biasanya itu berupa soal cerita. Nah, saran saya kalau ketemu soal itu, gunakan yang namanya konsep analogi. Apa itu analogi? Perumpamaan. Kan kalian tahu, rumus dasarnya kapasitor itu apa sih? C sama dengan Q dibagi dengan delta V. Betul gitu kan ya? Nah, kita kasih tahu nih, C itu apa tadi? Kapasitansi. Kapasitansi itu kan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Saya biasanya menganalogikan ini ibaratnya itu seperti wadah. Wadah itu tahu ya, tempatnya. Semakin besar tempatnya berarti dia bisa berpotensi menyimpan lebih banyak. Gitu kan ya? Ki. Ki itu apa? Muatan yang tersimpan. Yang tersimpan di kapasitor. Oke? Saya ibaratkan Ki itu seperti air yang ada di dalam wadah. Oke, kebayang ya analoginya? Delta V itu apa? Delta V itu adalah beda potensial. Beda potensial di antara
ujung-ujung kapasitor. Nah, delta V itu analogi yang tepat itu adalah ketinggian. Ketinggian permukaan air di dalam wadahnya. Kebayang? Bayang nggak? Bayang ya? Bayang kan analoginya? Ya, saya kasih contoh. Contohnya kayak gini. Saya kasih soal cerita tapi ada gambarnya. Kalian punya kapasitor C1. Awalnya kapasitor kalian kosong. Terus sama kalian kapasitornya itu di charge menggunakan power supply. Kayak kalian ngecas power bank. Bayang ya? Di charge sampai kapasitornya penuh. Setelah penuh, kapasitornya yang sudah kondisi penuh, saya lepas dari baterai. Jadi dia nggak ngecas lagi. Kebayang? Setelah itu, saya sambungkan dengan kapasitor lain yang mungkin kapasitornya belum penuh. Paham? Ngerti? Bentar ya, belum muncul. Jadi si C1 yang udah penuh dihubungkan dengan C2 yang belum penuh. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kalian analoginya kayak apa? Kalian punya power bank di charge udah penuh, kemudian dihubungkan dengan baterai handphone kalian yang mungkin belum penuh. Apa yang akan terjadi? Gamalil, Timothy, Esther, apa yang terjadi? Halo, Eh, halo. gimana, Apa? Pak? Anggap C1 tuh power bank kalian. Kan ngecas power bank sampai penuh nih. Udah penuh dilepas kan dari casan kan? Benar nggak? Setelah itu power banknya disambungkan dengan handphone kalian yang belum penuh. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Ah, Gamalil? Power banknya tetap ngecas. Iya, tutup. Ngecas kan? Artinya Iya. apa ngecas? Muatannya pindah. Ya nggak sih? Benar nggak? Betul? Ya, betul. Paham? Pertanyaannya adalah, sampai kapan muatannya pindah? Sampai tercapai keadaan setimbang. Setimbang itu artinya apa? Sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan di antara kedua kapasitor tersebut. Pertanyaan kedua adalah, kapan keadaan setimbangnya tercapai? Kapan, ayo Gamalil, Timothy, Esther? Kapan keadaan setimbang ini tercapai? Pas muatannya sama. Pas Pas muatannya. muatannya sama, yakin? Nah, itu berarti belum pakai logika. Coba kita logikain ya. Bayangkan Timothy punya gelas. Gelasnya sudah penuh. Kebayang? Kemudian Timothy punya gelas lain yang belum penuh. Yang ukurannya mungkin beda. Dan dia kondisinya belum penuh. Kebayang? Terus sama Timothy dihubungkan. Dikasih lubang, terus dikasih sedotan. Kebayang Timothy? Kebayang? Bang, Yang terjadi pasti adalah airnya pindah kan? Betul? Dari ah, yang itu pindah ke gelas yang tidak penuh. Pertanyaannya adalah, sampai kapan airnya pindah terus? Sampai kapan Timothy? sam- Esther? Gamalil? eh, sampai setimbang. Tapi Oke, gini dia lagi aja deh. Air itu mengalir dari mana ke mana? Dari tinggi ke rendah atau dari banyak ke dikit? Dari mana? Gamalil? Esther? tinggi rendah. Tinggi ke rendah kan? Betul.
Berarti logikanya air akan berhenti mengalir kalau apa? Kalau tingginya sama. Nah, iya itu berarti. T tinggi itu apa? Delta V. Berarti dia akan setimbang. Ketika setimbang adalah delta V di kapasitor 1 aksen. Harusnya sama dengan delta V di kapasitor 2 aksen. Dan pada kondisi setimbang, jumlah air yang tersisa di 1, kalau kita jumlahkan dengan jumlah air yang tersisa di 2, harusnya sama dengan jumlah air di 1 dan jumlah air di 2 mula-mula. Kalau misalkan di 2 ada airnya walaupun nggak penuh. Kenapa? Karena pada dasarnya kita cuma memindahkan air. Kita nggak membuang airnya, tapi dipindahkan. Ngerti, Rafael? Rafael. Timothy, Gamaliel, Esther, ngerti? Lumayan Iya, ngerti, Kak. ngerti Kak. Ngerti ya? Oke, contoh lagi. Nih, contoh lagi ya. Kalian punya kapasitor. Awalnya kosong, oke? Kemudian sama kalian kapasitornya di charge. Pakai power supply, pakai baterai. Sampai kapan? Sampai penuh. Setelah sudah penuh, sama kalian dilepas kapasitornya dari baterai. Bayang? Jadi udah nggak ada baterai lagi nih. Terus sama kalian dimasukkan bahan dielektrik dalam kondisi tidak ada baterai dan awalnya kapasitor udah keisi muatan. Saya tunggu beberapa saat sampai tercapai keadaan setimbang. Timbangnya apa? Sudah tidak ada lagi yang berubah ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kapasitansinya? Dengan kapasitansi C mula-mula sebelum diisi bahan dielektrik, bagaimana muatannya dibandingkan dengan muatan mula-mula sebelum diisi bahan dielektrik, bagaimana delta V-nya dibandingkan dengan delta V mula-mula sebelum diisi bahan dielektrik. Coba kalian isi dengan tanda sama dengan, lebih besar, lebih kecil, atau tidak tahu hubungannya. Bisa? Delta V-nya kan sama. Gimana? Eh, Dibayangin, coba dibayangin. Dibayangin. Jangan asal sebut, Dani. Apa namanya? Timothy, bayangin dulu. Udah dibayangin? Isi dengan, sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau tidak bisa ditentukan. Udah dibayangin Gamalil? Timothy, Esther? Udah dibayangin? Udah? Udah belum? Dibayangin dulu. kalau Udah, pakai udah, analogi yang udah. air tadi, C itu Hmm. berarti apa, Kak? Sini gimana? Kalau yang analogi air tadi, kalau C itu Hmm. apanya? C itu wadah, tempatnya. C itu wadahnya. Q itu adalah air yang ada di dalam wadah. Delta V itu adalah tinggi permukaan air di dalam wadah. Udah dibayangin? Udah? Iya. Oke. Sekarang mau jawab kemana dulu? C sama C aksen. Q, Q aksen apa delta V? Delta V aksen. Mau yang mana dulu?
Yang mana yang udah terbayang, ayo. Delta Esther, V kan berarti permukaan air ya, Kak. tinggi permukaan air. Oh, tinggi permukaan air. Ya, berarti delta V-nya sama dong. Yakin? Udah dibayangin? Gamalil? Iya, karena kan, Gamal. Timothy, udah dibayangin? iya, Gampang aja, Timothy. Lihat, kan tadi kan kita isi bahan di elektrik, betul? betul. Apa tujuan dikasih bahan di elektrik? Apa yang tadi tujuan dikasih bahan di elektrik? Gamalil, Timothy, Esther, apa tujuannya? Lah, lupa lagi. Apa tujuan kita memasukkan bahan di elektrik ke dalam kapasitor? Tujuannya apa? Timothy, Gamalil, Supaya Esther, ininya meningkat apa? apa yang meningkat? Arusnya. Nah, seriusan ngarang itu. Baca yang benar. Tadi apa catatan saya? Apa tujuan kita memasukkan bahan di elektrik? Apa Gamalil? Timothy, Esther? Apa Esther? Esther? Belum ada suara Esther nih. Apa Esther? Meningkatkan kapasitansi, Kak. Nah itu udah tahu. Berarti apa? Udah pasti C aksennya lebih besar. Seberapa besar konstanta di elektrik dikali C. Betul? Bayang? Bayang kan? Esther, Timothy, Gamalil? Ya, kebayang nggak? Sekarang bagaimana dengan Q-nya? Gimana Timothy? Q-nya Timothy? Esther, Gamalil? Gimana Eh, itu airnya? Gimana airnya? bes, Airnya kurang kurang dari juga. Kurang dari. Hmm. sama. Lah, kan kita cuma ngubah wadah loh. Lihat nih. Nih, ya logikanya ya. Nih, kalian punya gelas yang segini. Udah penuh nih sama air. Bayang? Nih, penuh nih. Terus kalian itu masukin bahan dielektrik. Artinya apa? Kalian cuman ganti wadahnya. Wadahnya menjadi besar. Paham? Terus ya airnya dimasukkan ke dalam wadah itu. Ngerti Rafael? Ngerti Timothy? Paham? Ya, paham, Kak. Terus bagaimana dengan delta V-nya? Bagaimana dengan delta V-nya yo? Timothy, Esther, Gamalil? Coba bayangin. Kalau misalkan tinggi air di wadah awal itu anggaplah 10 cm. Kalau saya pindahkan ke wadah yang besar, mungkin tingginya cuma segini. Ya nggak sih? Bener nggak? Betul. Berarti apa? Kurang dari. Iya. Ngerti nggak logikanya? Ngerti Yang logikanya? buat tadi yang Q accent boleh jelasin lagi nggak, Kak? Yang Q Kiasnya accent. tuh apa tadi, Gamalil, analoginya? Eh, Air. air Ya ya. nggak? Air. Ah. Kita cuman mengubah wadah. Kita nggak ngubah-ngubah airnya. Wadahnya diperbesar, semuanya dipindahin. Gitu. Ngerti nggak, Gamalil? Oh, oke oke oke. Ngerti ngerti. Udah kebayang? Oke, ada kebayang, Kak. Oke. Nah, seberapa kecil sih delta V-nya? Kita lihat dari Q-nya. Karena kita tahu Q aksennya sama dengan Q. Kan Q itu apa sih? C aksen kali delta V, betul? Karena kita tahu C aksen itu adalah K dikali C. Coret C-nya, maka kita bisa ambil kesimpulan delta V aksennya adalah delta V dibagi K. Ngerti, Gamalil? Timothy? Ngerti, Kak. Oke. Contoh lagi, contoh lagi. Ini sering banget keluar. Nanti saya kasih contoh lagi deh. Contoh realnya.
Yang keluar tahun lalu tuh kayak gimana? Oke, contoh lagi ya. Saya punya kapasitor awalnya kosong. Oke. Saya charge pakai power supply, pakai baterai. Saya charge sampai kondisinya penuh. Paham? Setelah penuh, saya nggak lepas baterainya. Saya biarkan dia tetap terhubung dengan baterai. Kebayang? Jadi baterainya sama sekali nggak saya lepas. Kebayang? Bayang ya? Apa yang mau saya lakukan? Dalam kondisi dia masih terhubung dengan baterai, saya masukkan ke dalam sini bahan dielektrik. Jadi saya memasukkan bahan dielektrik dalam kondisi masih terhubung dengan baterai. Akan saya tunggu sampai keadaan setimbang tercapai. Ketika keadaan setimbang tercapai, bagaimana C aksen dan C-nya? Bagaimana delta V aksen dan delta V-nya? Bagaimana Q aksen dan Q-nya? Oke, bayangin dulu logikanya, bayangin. Oke, kalau udah jawab. Jawab dengan lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau tidak bisa ditentukan. Ada yang udah kebayang? Sir, udah kebayang, Sir? Udah kebayang, Sir? Halo, halo. Timothy, Gamaliel. Ada yang udah kebayang belum? Ah, belum gitu Apa? sih. Apa? Belum begitu kebayang. Oh, coba bayangin tuh, bayangin. Sir, udah kebayang, Sir? Udah kebayang, Sir? Berarti dia penuh terus ya, Kak? Terus, ya pokoknya terhubung dengan baterai terus. Jadi gimana? Sir mau jawab yang mana? C-nya pasti lebih besar kan ya? Soalnya bahan Betul, dielektrik. karena tadi tujuan kita memasukkan bahan dielektrik adalah membuat C-nya menjadi lebih besar. Sekarang bagaimana delta V-nya dan Q-nya? Harusnya delta V-nya tetap sama dong, karena dia Delta V-nya tetap sama, betul. Kenapa gitu? Nah, saya ajarin logikanya. Oke, jadi logikanya dulu dimainin. Jadi gini loh. Ini kan kita ibaratkan kita punya gelas kosong, betul ya? Gelas kosong. Nah, ketika kita mengisi dengan power supply, saya tuh biasanya mengibaratkan tuh kayak ada sebuah apa ya namanya? Keran air. Bayang, keran air ini akan mengisi terus sampai akhirnya dia di sini. Nah, ketika permukaan airnya itu tepat dengan muka keran air itu akan standby. Nggak mati, nggak hidup juga. Paham? Nah, karena keran airnya tidak dicopot, kita kan hanya memperbesar wadah, betul? Maka wadahnya kita ubah saja menjadi besar. Oke, kebayang?
dalam kondisi keran airnya tidak dicopot. Masih di sini. Apa yang terjadi? Lihat. Air yang semula penuh, yang mungkin tingginya 10 cm, pada wadah yang baru, airnya cuma segini. Apa yang terjadi? Oh, kata keran, ini masih kosong. Maka keran akan mengisi lagi. Sampai kapan? Sampai tingginya segini. Maka tinggi airnya, totalnya, tetap 10 cm. Paham? Esther, Timothy, Gamaliel, paham nggak? Paham, Kak. Paham. Paham? Gamaliel, paham Iya, Gamaliel? paham. Oke. Pasti key-nya mana? Lebih banyak yang key aksen dong airnya, ya nggak sih? Logikanya, karena delta V-nya sama. Delta V itu apa sih? Key per C ya? Key aksen per C aksen. Karena kita punya key aksen, C-nya adalah K dikali C. Kita coret C-nya. Maka kita punya kesimpulan, key aksennya adalah K dikali Q. Paham gak, Malil? Paham? Esther, paham? Paham, Ngerti? Kak. Oke, Paham. kita lihat soal tahun lalu. Soal tahun lalu tuh keluarnya ini. Tapi soal cerita, bentar ya. Nih, ini soal tahun lalu. Soal tahun lalu ini yang kalau nggak salah yang kelas Advent apa? Yang ujiannya hari Minggu apa hari Senin, lupa saya. Karena kan Advent kan ibadahnya Sabtu ya, jadi biasanya dia dibedain. Oke, ini contoh nih. Baca dulu ya, sampai C baca. Nanti kita lihat. Baca dulu sampai C. 5 menit saya suruh baca. Sama lihat gambarnya. Udah dibaca? Esther udah? Gamal udah Gamaliel? Udah dibaca? Belum? Baca sampai C ya. Udah dibaca belum? Udah? Belum? Udah, Kak. Udah. Oke, kita baca ya. Lihat rangkaiannya situ ya. Lihat. Pada kondisi awal, seluruh kapasitor dalam keadaan kosong, saklar S1 ditutup, S2 dibuka. Oke. Kita gambarkan dulu rangkaiannya. S1 close, tutup, dan S2 open. Oke. Berarti kan gambarnya gimana? Gambarnya kayak gini dong. Ini final tuh GGL ya. C1, C2. Betul kan? Gini kan? Karena dia terbuka, si S2-nya berarti kita nggak usah lihat C3-nya. Bener nggak? Betul. Berarti ini namanya proses pengisian kapasitor. Oke. Ini dia bilang muatan di sini Q0. Oke. Bisa nggak ini saya sederhanakan? Jadi kayak gini. Boleh nggak? Boleh? Boleh nggak? Jadi 1C. Boleh kan? Berarti gimana? 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. C1-nya berapa? 1/4. C2-nya 1/6. Berarti kita jadiin 12. Berarti 3 ditambah 2.
sama dengan 5/12 mikro. Berarti CS-nya adalah 12/5 mikrofarad. Oke. Nah, yang diminta apa? Tentukanlah V nolnya berapa. Nah, kalian ingat nggak? Pada rangkaian seri, Q-nya itu sama. Q1 harus sama dengan Q2, harus sama dengan Q seri, yaitu berapa? Q0. Berapa Q0 tuh? 120 mikrokolom. Oke. Nah, ya udah. Karena kita tahu Q serinya 120, tinggal kita ganti aja kan? Berarti delta V seri sama dengan apa? Q seri dibagi C seri. Q serinya 120 mikro dibagi C serinya 12/5 mikro. Coret mikronya, coret 10, maka delta V-nya sama aja 50 volt. Paham? Paham, Timothy, Esther, Gamal, paham? Enggak. Paham ya? Oke, ini baru yang A nih. Sekarang yang B, lihat. Jika setelah itu saklar S1 dibuka, baterai dan kapasitor C1 dilepas, dan S2 ditutup. Oke, berarti kita gambar lagi soal yang barunya, rangkaian yang barunya. Ngerti nggak? Jadi setiap dia mengubah ketentuannya, kita gambar lagi. Berarti yang B itu kondisinya adalah apa tadi? S1 open. Oke. Baterai dan C1 dilepas ya. Baterai dan C1 dilepas. Terus S2-nya tutup ya. S2 close. S2-nya close. Berarti gambarnya kayak gini dong. Cuman ada C2. C2 udah ada isinya loh ya. Yaitu adalah Q0. Oke. Berarti dihubungkan dengan C3. C3 nggak tahu ada isinya apa enggak ya. Kayaknya sih nggak ada. Gini kan? Berarti apa yang terjadi ini? Logikanya pasti akan ada perpindahan muatan. Sampai kapan? Sampai tercipta keadaan setimbang. Kapan setimbangnya? Ketika delta V2 aksen nilainya sama dengan delta V3 aksen. Berapa? Nggak tahu. Dan Q2 aksen yang tersisa ditambah dengan Q3 aksen akan sama kayak Q2 mula-mula ditambah Q3 mula-mula. Karena Q3 mula-mulanya tidak ada, kita coret aja ya. Kayak gitu. Berarti kita punya apa? Q2 aksen ditambah Q3 aksen. Q2 kan Q0 kan? 120 mikrokolom. Nah, yang diminta apa? Yang diminta adalah muatan pada C2, C3 berapa setelah setimbang. Ya udah. Q itu apa sih? Q itu delta V. Delta V2 aksen dikali C2 ditambah delta V3 aksen dikali C3 sama dengan 120 mikro. Karena delta V-nya sama, kita anggap aja delta V aksen ya. Tadi C2 berapa? C2 itu 6, C3 9. Berarti 6 mikro ditambah 9 mikro. Oke, 120 mikro. Berarti delta V aksennya adalah 120/15 volt. Nah, dapat delta V aksennya, kita bisa hitung berapa Q2 aksen. Berarti apa? Delta V aksen dikali C2. 120/15, C2-nya adalah 6 mikro. Kita hitung aja. 120 kali 6 bagi 15. Jawabannya adalah 48 mikrokolom. Si Q3 juga sama, dapat dicari menggunakan delta V aksen dikali C3. Yaitu 120/15, C3-nya 9 mikro. Terus 20 kali 9 bagi 15. Jawabannya adalah 72 mikrokolom.
kolom. Paham nggak Gamaliel, Esther, Timothy? Paham? Paham Kak? Paham ya? Terus yang C-nya sekarang. C. Jika kapasitor C1 yang telah terisi penuh tadi telah dilepas dari rangkaian, kemudian diisi bahan dielektrik dengan konstanta K. Yang diminta apa? Kapasitansi yang baru ya. Ini mah kagak ada hubungannya ya. Berarti C1 aksen berarti apa? K dikali C1. K-nya berapa? 3,5. C1-nya adalah 4 mikro. Maka kita akan punya berapa ini? 14 ya? 14 mikrofarad. Karena ingat, tujuannya dikasih bahan dielektrik itu adalah meningkatkan kapasitansi. Paham? Timothy, Esther, Gamaliel, paham? Paham Paham. nggak? Oke, kalau paham, ntar buat latihan di rumah. Ini juga soal UTS tahun lalu. Oke, mana ya? Ini. Ini yang kelas regulernya. Kelas reguler berarti kelas yang kelas yang biasa kalian yang bukan Advent, yang hari Sabtu ujiannya. Oke, konsepnya sama, soal cerita. Konsepnya adalah setiap soal memberi kondisi tertentu, kalian coba gambarkan rangkaiannya. Oke, kalian analisa rangkaiannya. Tiap kondisinya diubah-ubah gitu. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Gamaliel, Esther? Udah aman Kak? Enggak ya? Kalau tidak, berarti cukup sampai sini aja. Nanti kita akan lanjut lagi. Pertemuan selanjutnya, kita akan belajar bab arus DC. Kemungkinan itu adalah bab terakhir untuk persiapan UTS. Kenapa? Karena tahun lalu UTS sampai situ. Tahun lalu. Oke? Jadi kemungkinan sampai situ juga. Nah, bab kapasitor dan bab arus DC itu adalah dua bab yang menurut saya bab paling mudah kalian di UTS. Artinya optimalkan di dua nomor ini. Pasti keluar dua nomor. Artinya 40 poin di tangan kalian kalau kalian bisa mengoptimalkan. Kalian tinggal mencari remah-remah dari mungkin Gauss, mungkin energi potensial listrik, mungkin potensial listrik, nggak tahu yang keluar yang mana. Tapi kalau soal kapasitor pasti keluar satu, soal listrik pasti keluar satu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja. Nanti rekamannya minta ke admin ya, biar kalau udah saya mau saya upload di YouTube biar gampang. Oke, kalau tidak pertanyaan kita sudah saja. Catatannya saya akan kirimkan lewat WA ya. Oke, mari semuanya. Oke. Makasih Kak. Yo, mari.